Saudaraku, pernahkah kita benar-benar sadar bahwa setiap tarikan nafas ini adalah langkah menuju kematian? Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menempuh jalan setelah kematian itu? Karena mati bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya bermakrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Mun, dan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana persiapan kita menuju kematian melewati ihdinas siratal mustaqim. Karena manusia pasti mati, tidak ada satupun makhluk bernyawa yang bisa lari dari ketentuan itu. Allah menegaskan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita pasti kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Dan setelah mati, kita semua akan melalui satu jalan, yaitu jembatan Siratal Mustaqim. Itulah jalur yang kita minta setiap hari dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Dan syaratnya menuju jembatan Siratal Mustaqim itu wajib melalui pintu kematian. Nah, kematian itu ada dua jenis, yaitu kematian jasad dan kematian hakikat. Nah, ini saya ingin dijelaskan sama Mbah Mun, pilihan apa yang paling baik untuk kita? Apakah kita mati yang sesungguhnya itu mati jasad, atau mati yang mutu qabla an tamutu? Bagaimana Mbah Mun? Mohon dijelaskan. Monggo. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bunyai, namun ini adalah bahasan yang sangat pelik, tidak mudah, karena kematian itu hubungannya dengan ruh yang tidak bisa diamati oleh panca indera kita, oleh pembaca virtual kita. Namun itu suatu hal yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia sepanjang peradaban. Tadi menarik, Bunyai tersirat ada dua jenis kematian, yaitu kematian secara alamiah maupun kematian yang prinsipnya hakikat. Mungkin dapat saya jelaskan bahwa kami adalah penganut tarekat arwah, sehingga memang kami fokus pada bahasan ruang-ruang rohani. Namun sebelumnya sedikit kami mengkoreksi tentang Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di situ menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, ini sering terjadi distorsi. Kata-kata merasakan itu dihilangkan, bahwa setiap jiwa akan mati, itu pasti mati. Sebenarnya bukan itu, dia merasakan kematian. Karena dia semuanya hanya berpindah alam saja, dia tidak mati, karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruh itu berasal dari alam qadim, dan ruh yang bersenyawa dengan akal, dengan naluri, dengan potensi yang ada dalam diri kita, itulah yang namanya jiwa. Nah, bagaimana perjalanan jiwa itu dalam tubuh manusia? Jadi secara normatifnya, normalnya ini Bunyai, ketika jiwa ini terpisah dari jasadnya, maka dia akan berada
di alam barzah. Dia tertahan di situ. Barzah adalah sebuah ruang antara alam dunia dengan alam akhirat. Agar lebih jelas penjelasannya, saya sampaikan slide berikut ini, Bu Nyai. Jadi di alam barzah tersebut, ruh tertahan selamanya sampai hari berbangkit, atau yang kita kenal setelah kiamat terjadi. Kemudian ada hari berbangkit, ruh itu dibangkitkan kembali untuk diperjalankan dalam perjalanan akhirat, sebagaimana yang hampir semua orang paham. Setelah berbangkit, kemudian ada padang mahsyar, ada kemudian perhitungan, kemudian neraka, surga, dan di situ juga melewati Shiratal Mustaqim dan seterusnya. Itu normatifnya seperti itu. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi mengeksplorasi terkait rohani, ruh yang tertahan di alam barzah itu pun sesungguhnya bisa kembali ke alam dunia, dilahirkan kembali dalam bentuk yang lain. Maksudnya menempati jasad yang lain, karena jasad yang dulu kan sudah terkubur, sudah musnah di dalam tanah ini ya. Tapi ini nanti bahasannya lain kali ini, soalnya nanti terjadi perdebatan lagi ya. Ini sekarang khusus tentang perjalanan ruh. Jadi seperti itu bunyi perjalanan ruh secara normalnya. Namun ternyata ada sisi lain bagaimana kita memperjalankan ruh kita dalam kesadaran diri kita. Nah, inilah yang menarik. Karena sesungguhnya semesta ini berjalan secara multiverse, paralel multiverse. Jadi alam dunia ini dan alam akhirat berjalan secara bersamaan. Karena alam akhirat itu sifatnya qadim. Dia mendahului alam dunia ini. Dan dia tetap ada ketika alam dunia ini pun tidak ada. Jadi itulah sifatnya qadim. Qadim itu kekal, baku, permanen. Jadi dia tetap ada. Dan perjalanan akhirat itu berada di alam qadim, alam ruh, alam nur, alam cahaya, atau dalam bahasa fisikanya adalah alam partikel gelombang. Jadi dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh hukum materi. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Dan ternyata dalam diri manusia itu, atau jiwa manusia itu, yang merupakan hasil interaksi antara ruh, kolbu, akal, dan naluri. Hasil interaksi antar komponen tersebut itulah yang disebut dengan kesadaran, atau nafas, atau jiwa. Nah, disinilah kuncinya. Ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran alam dunia, yaitu kesadaran akal rasional, apalagi kesadaran bawah sadar, maka tidak mungkin kita bisa memasuki alam akhirat saat ini. Karena untuk masuk ke alam akhirat, kita harus menembus berbagai rintangan, misalnya terkait dimensi ruang, dimensi waktu, dan materi. Dan secara dimensional itu berbeda. Alam dunia dengan alam akhirat itu terpisah. Sehingga tidak mungkin kalau secara mekanis kita menembus alam akhirat. Oleh karenanya, hanya melalui kesadaran rohani, ketika seluruh komponen dalam diri kita itu tunduk kepada kesadaran ruh, sehingga diri kita terupgrade, naik dimensi menjadi kesadaran ruh, maka kita bisa memasuki alam akhirat. Karena kesadaran kita kesadaran ruh, akhirat juga alam ruh, maka kita bisa memasukinya, yaitu dengan prinsip mutu qabla anta mutu. Matikanlah segala potensi dunia ini, potensi diri yang terkait dengan dunia, kemudian naik dimensi menjadi kesadaran ruh, yang pada saat bersamaan kita bisa diperjalankan di alam barzah, berbangkit, mahsyar,
surga dan neraka, yang tentunya melewati Shirathul Mustaqim. Prinsipnya seperti itu Bunyai. Jadi ruh kita, kesadaran kita, jasad kita tetap di alam dunia ini. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Mbah Mun tadi, bahwa selagi kita di dunia, kita sudah dapat menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Bagaimana caranya Mbah Mun untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim, tetapi kita masih di dunia ini? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik dan pasti didambakan oleh seluruh umat manusia. Bagaimana ketika kita masih di dunia ini, tetapi bisa menyelesaikan urusan akhirat pada saat kita masih hidup? Jadi sebagaimana Quran surat Al-Maidah 35, di situ Allah mewajibkan kita untuk mencari wasilah. Wasilah adalah sistem persambungan ruhani antara Tuhan yang di alam Maha Qadim dengan hambanya di alam dunia ini melalui ruhani Rasul di alam Qadim. Itulah yang namanya tali wasilah, atau bahasa kerennya router ruhani, yaitu sebuah sistem persambungan ruh. Karena dalam diri kita itu ada komponen yang berasal dari percikan ilahiyah, itulah rohani kita, itulah ruh kita. Nah, untuk dapat bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut, bagi kita yang awam tentu tidak bisa. Namun ada hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, yang frekuensi ruhnya sudah selaras dengan frekuensi tali wasilah. Oleh karenanya, kita bisa menginduksi beliau. Dulu peran ini dijalankan oleh Nabi atau Rasul, tetapi pasca nubuah berakhir, peran ini digantikan oleh Rasulun min anfusikum, atau ulil amri minkum, atau al-ulama warasatul anbiya, atau waliya mursida. Pada intinya, beliau adalah seseorang atau guru ruhani yang bisa mempersambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah. Jadi prinsipnya itu Bunyai. Jadi ketika ruh kita sudah dipersambungkan, yang prinsipnya adalah mutu qabla anta mutu. Jadi diri kita itu dimatikan terlebih dahulu. Tetapi bukan mati fisik ini ya, mati jiwanya. Jiwa yang unsur dari duniawinya. Jadi prinsipnya bagaimana agar ruh kita menjadi panglima dalam diri kita. Jadi kesadaran kita menjadi kesadaran ruh. Dan itu kita akan diperjalankan sesuai dengan tahapan-tahapan. Atau bisa langsung saya jelaskan begini Bunyai. Itu dimulai dari proses yang namanya aktivasi ruh, atau biasa disebut dengan baiat. Dan prinsipnya, sebagaimana tadi saya sebutkan, adalah mutu qabla anta mutu. Kita serasa berada di alam barzah. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita juga menjalankan metodologi-metodologi yang sudah ditentukan. Misalnya ada zikrullah, ada suluk, ada ubudiyah, yang pada intinya metodologi itu adalah untuk mengkonversi, memperjalankan ruhani kita di alam akhirat tersebut. Jadi perjalanan berbangkit, kemudian padang mahsyar, neraka, itu bisa dialami ketika kita suluk, ketika kita zikrullah, ketika kita ubudiyah, atau bahkan selama kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi prinsipnya seperti itu Bunyai. Nah ini kita juga ingin bertanya lebih jelas ini Mbah Mun. Kalau dulu fungsi itu adalah dipegang oleh para nabi atau utusan. Nah untuk yang sekarang yang bisa kita ikutin itu siapa ini Mbah Mun?
yang bisa menunjuki kita untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi? Nah, itu yang sebagaimana tadi saya sebutkan, dia bisa ulil amri minkum, bisa walia mursida, bisa guru ruhani, yang pada intinya adalah dia yang bisa memperjalankan rohani kita. Terus mungkin yang menjadi poin kritikalnya adalah bagaimana kita tahu kalau kita itu diperjalankan di alam ruh, di alam akhirat itu. Nah, ini memang tidak mudah menceritakan kepada yang belum pernah diperjalankan, tetapi secara garis besarnya begini Bu Nyai, bahwa informasi tentang barzah, informasi tentang hari berbangkit, tentang neraka, itu kan sudah ada di Al-Quran semua. Bagaimana kondisi alam di sana, bagaimana cerita tentang siksaan di alam-alam itu. Dan ternyata itu persis dapat kita rasakan ketika kita menjalankan kaifiat-kaifiat atau amalan-amalan yang sudah distandarkan itu. Jadi misalnya ketika kita suluk, kita akan merasakan itu. Jadi walaupun kita bersuluk di tempat yang sama, setiap orang itu akan beda-beda perjalanannya. Ada yang masih di alam barzah, ada yang masih berbangkit, ada yang masih disiksa terus di neraka itu punya, dan ada pula yang sudah sampai surga. Jadi semuanya itu terkonfirmasi. Jadi di sini itu sudah hakul yakin kualitasnya. Jadi sudah bukan ilmu yakin yang masih berdasarkan dalil, tetapi sudah hakul yakin karena sudah merasakan. Hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam qadim. Itu. Jadi memang betul-betul yang harus kita persiapkan ini Mbah Mun ya. Kita bisa punya pilihan tadi disampaikan bahwa mati jasad, ketika kita mati jasad artinya kita tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki catatan amal-amal kita terdahulu. Artinya belum menyelesaikan tugas kita di dunia, di akhirat, untuk di akhirat, tetapi kita sudah mati jasad ya. Jadi nggak bisa kembali lagi ke dunia. Tetapi tadi yang disampaikan Mbah Mun, mutu qabla anta mutu, kita di dunia sudah bisa mengalami alam barzah, perjalanan akhirat itu sudah dialaminya. Jadi pada saat kita mati, yang tadi disampaikan Mbah Munajat adalah perpindahan dimensional tadi, itu kita sudah tidak kaget bahwa ruh kita innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi ketika innalillahi belum tentu wa inna ilaihi roji'un, artinya gitu ya Mbah Mun tadi ya. Ketika kita mati jasad tetapi tidak di jalannya, maka tadi akan di alam bertahan di barzah. Ya, bertahan di barzah dan tidak bisa menyelesaikan apa-apa karena tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa obat dan lain-lain. Tetapi kalau kita pilihannya adalah mutu qabla anta mutu, kita di dunia tapi sudah bisa memperbaiki catatan amal kita dengan bimbingan tadi guru rohani ya. Iya, atau lebih tepatnya menyelesaikan perjalanan akhirat dunia. Iya. Jadi kalau kita kan banyak catatan buruknya, banyak dosanya, yaitu diselesaikan ketika kita di dunia ini. Karena kesadaran kita itu sudah kesadaran qadim, sudah kesadaran ruh. Itu. Inilah, itu. iya. Inilah luar biasa. Luar biasa kalau kita diberikan kesempatan seperti ini ilmu yang khusus lil khusus yang bisa dipelajari ketika kita berisi dikehendaki ya Mbah Munajat ya. Jadi tidak semua orang itu sadar dengan ini, walaupun kita tahu tadi bahwa seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Merasakan ya, akan merasakan kematian. Beda istilah ya, mengalami dan merasakan sebenarnya itu ya. Jadi sudah pasti seperti itu, dan kita juga sudah menyaksikan semua bahwa memang setiap orang yang bernyawa itu pasti mengalami kematian gitu ya. Tapi kita tenang-tenang saja, tidak mencari. Padahal kalau kita di dunia, kita nggak punya beras, kita akan berusaha bagaimana mencari beras, artinya gitu ya. Tapi ketika kita tahu bahwa kematian nanti adalah ada kehidupan yang baru,
kita tidak mencari jalannya. Padahal ini jalan yang ditunjuki, yang jelas dan dialami. Al-Quran itu adalah pedoman hidup, tidak hanya dibaca tetapi dibuktikan dengan bagaimana jalan ini kita lalui. Ternyata setelah kita masuk dalam ilmu ini, yang tadi disampaikan Mbah Munajat, melewati semua yang diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu Mbah Munajat ya. Jadi akan sangat menyesal ketika kita tidak memanfaatkan momentum ini. Ini kita ceritakan memang perintah dari guru sebenarnya ya menyampaikan ini, tetapi memang nyata. Jadi mari sama-sama kita jangan lewatkan momentum ini, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Gitu barangkali Mbah Mun ya. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Iya, pesannya gimana? Umat itu senang sekali dengan kajian-kajian yang menyampaikan dalil-dalil, berbuat dosa diampuni, kemudian amalan yang sedikit dapat surga, itu tidaklah mungkin terjadi. Lihat saja kisah seluruh nabi. Adakah nabi yang berbahagia di dunia ini? Silakan, kisahnya Nabi Ibrahim, luar biasa perjuangannya, apalagi Nabi Muhammad. Jadi jangan mimpi dapat surga dengan amalan-amalan yang ya tidak punya kualitas yang memadai. Dan perjalanan Nabi itu untuk diikuti gitu. Bukan hanya sebatas cerita. Saya kira itu bunyinya memang ilmu ini tidak menyenangkan untuk didengar itu. Tapi saya jadi ini Mbah Mun, jadi apa yang disampaikan Mbah Mun tadi, jadi teringat ketika memang rata-rata manusia di dunia ini pasti keinginannya itu jauh lebih besar dibanding ini tadi kesadaran untuk bagaimana mencapai kematian yang diridhoi gitu ya, kembali dengan ridho gitu, maksudnya diridhoi Allah. Nah ini keinginannya banyak, seperti tadi saya beribadah ingin surga, saya beribadah ingin itu, dan doa-doa kita semua adalah ingin untuk diri kita sendiri ternyata. Jadi beda lagi dengan tujuan kita diciptakan gitu, kan diciptakan untuk beribadah pada Allah gitu ya. Jadi bukan beribadahnya, tapi keinginan kita mendominasi. Ini rata-rata nih mau munajat nih. Iya. Bahkan ketika mengharapkan surga pun bentuknya juga permintaan. Istilahnya syahwat semua itu. Iya. Bahkan ada yang mempunyai bidadari yang banyak, kemudian makan makanan yang berlimpah, pokoknya semuanya naluriah semua itu surga isinya. Padahal kalau di konsep ini bukan konsep lagi, surga itu ya di alam ruhani, nggak ada materi di sana. Dan ini perjalanan yang luar biasa ya Mbah Munajat ya, karena kita cerita bukan ngibul ya, karena melewati ya. Iya, saya kira ada yang ditambahkan lagi Mbah Mun? Cukup. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mungkin saya juga ingin menyampaikan penutup ya, bahwa jangan tunggu ajal menjemput untuk sadar. Carilah kematian hakikat, mutu qabla an tamutu, agar ketika jasadmu mati, ruhmu sudah mengenal jalan pulang bersama guru mursyid yang waris. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.